Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya nikmat kesehatan sehingga dapat melaksanakan sidang komprehensif pada hari ini. Selanjutnya terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Rahmawati DSPD MPD, dosen pembahas 1 Bapak Dr. Andes Ristiono MPD, dosen pembahas 2 Ibu Dr. Elsa Niarti SKM Biomed yang telah meluangkan waktunya dalam pelaksanaan sidang komprehensif saya pada hari ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja untuk judul penelitian saya, yaitu pengembangan instrumen penilaian kemampuan berpikir tingkat tinggi tentang materi sistem reproduksi untuk peserta didik kelas 11 SMA MA. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk menciptakan proses pembelajaran yang baik, agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif. Ini merupakan tujuan pendidikan nasional. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut, maka Kemendikbud selalu berupaya untuk melakukan pembaharuan. Salah satu yang dilakukan yaitu melakukan pembaharuan kurikulum. Kita tahu bahwa Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum, dan kurikulum yang terbaru yaitu kurikulum 2013. Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 itu sangat menekankan pada pendekatan saintifik, yaitu meminta atau menuntut peserta didik dapat berpikir secara kritis, ilmiah, analitis, sehingga nanti dalam proses pembelajaran siswa dapat menemukan sendiri ilmu pengetahuan atau biasa kita sebut dengan study center. Dan pada proses pembelajaran kurikulum 2013 itu juga ditekankan melakukan proses penilaian, mana proses penilaian ini merupakan kegiatan menilai, mengevaluasi atau mengukur sejauh mana keberhasilan peserta didik setelah mendapatkan proses pembelajaran di sekolah. Dan untuk penilaian itu tersendiri ada 3 ranah. Yang pertama ada ranah kognitif, 2 ranah afektif, dan 3 ranah psikomotor. Mana untuk penelitian ini membahas tentang ranah kognitif. Untuk ranah kemampuan kognitif itu akan didapatkan oleh peserta didik setelah dia mendapatkan pengalaman belajar di sekolah. Jadi peserta didik dapatkan kemampuan kognitif saat dia telah menerima ilmu pengetahuan. Kemampuan yang akan diterima meliputi kemampuan memahami, kemampuan mengingat, kemampuan menerapkan, kemampuan menganalisis, kemampuan mengevaluasi, dan kemampuan mencipta, yang masing-masing termasuk pada tingkatan C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Di mana tingkatan kognitif inilah yang akan dijadikan dasar dalam pembuatan instrumen penilaian. Instrumen penilaian ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana peserta didik dapat mencapai proses pembelajaran atau mengukur sejauh mana keberhasilan peserta didik dalam menyimpan ilmu pengetahuan yang telah diberikan saat proses pembelajaran. Dan untuk instrumen penilaian kemampuan berpikir tingkat tinggi itu tingkatan kognitifnya berada pada tingkatan C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Karena di sini peserta didik dituntut untuk mampu menganalisis suatu masalah dan dapat mengambil keputusan, atau itu menurut ahli itu ada 4 poin yang harus dimiliki, yaitu kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan mengambil keputusan. Namun berdasarkan hasil dari studi internasional TIMSS itu didapatkan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik di Indonesia masih rendah, yang mana TIMSS ini merupakan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan bertujuan untuk melihat sejauh mana implementasi kurikulum di suatu negara dan sejauh mana ketercapaian hasil belajar peserta didik, khususnya di bidang matematika dan sains. Jadi di Indonesia itu nilai rata-ratanya yaitu 397, sedangkan nilai rata-rata internasional yang harus dicapai yaitu 500. Jadi dapat dikatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik di Indonesia itu masih di bawah rata-rata nilai internasional.
Hal ini juga didukung oleh hasil yang didapatkan oleh peneliti di salah satu SMA negeri, yaitu SMA Negeri 2 Bukit Tinggi, di mana di sana peneliti melakukan observasi dengan melakukan kegiatan wawancara dengan salah seorang guru biologi, di mana peneliti mendapatkan hasil bahwa guru di sana masih belum terbiasa membuat soal-soal kemampuan berpikir tingkat tinggi. Hal ini dikarenakan belum adanya pedoman dan pelatihan bagaimana cara membuat instrumen penilaian kemampuan berpikir tingkat tinggi. Selain itu, peneliti juga melakukan pengisian angket kepada peserta didik dan uji coba soal awal yang telah valid tentang materi fungi oleh Haryanto pada tahun 2018. Jadi di sini peneliti mendapatkan hasil bahwa peserta didik itu masih terbiasa menghafal pelajaran atau hanya menghafal, bukan menganalisis. Dan berdasarkan hasil uji coba soal, nilai rata-rata klasikal yang didapatkan yaitu 32,11%, yang mana ini masih termasuk pada kategori rendah. Dan di samping itu, peneliti juga melakukan analisis tingkatan soal penilaian harian materi sistem reproduksi yang dibuat oleh guru, yang dianalisis dengan ahli, dan didapatkan data bahwa soal yang dibuat oleh guru itu hanya mengandung tingkatan kognitif dari C1 dan C3. Jadi belum ada yang tingkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dikembangkan instrumen penilaian kemampuan berpikir tingkat tinggi tentang materi sistem reproduksi untuk peserta didik kelas 11 SMA MA di sekolah. B. Identifikasi masalah. 1. Kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik masih rendah. 2. Peserta didik kurang terbiasa dalam mengerjakan soal-soal kemampuan berpikir tingkat tinggi. 3. Soal yang dibuat guru masih dominan pada kategori C1 sampai C3. 4. Guru mengalami kendala saat mengembangkan instrumen penilaian kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dan kelima, belum tersedia instrumen penilaian kemampuan berpikir tingkat tinggi tentang materi sistem reproduksi. C. Batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu belum tersedianya instrumen penilaian kemampuan berpikir tingkat tinggi tentang materi sistem reproduksi untuk peserta didik kelas 11 SMA MA. Rumusan masalah bagaimana menghasilkan instrumen penilaian kemampuan berpikir tingkat tinggi tentang materi sistem reproduksi untuk peserta didik kelas 11 SMA MA. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan instrumen penilaian kemampuan berpikir tingkat tinggi tentang materi sistem reproduksi yang valid, praktis, reliable, tingkat kesukaran sedang, daya pembeda baik, dan kualitas option yang baik. F. Manfaat penelitian. Bagi peserta didik itu dapat mengasah kemampuan berpikir tingkat tinggi dan sebagai persiapan UN dan SBMPTN. Bagi guru itu dapat digunakan sebagai alat evaluasi dan bank soal. Bagi peneliti itu dapat digunakan sebagai pengalaman langsung dalam membuat instrumen penilaian, dan bagi peneliti lain itu adalah sebagai sumber rujukan dan informasi untuk penelitian selanjutnya. G. Spesifikasi produk. Kriteria soal itu valid, praktis, reliable, tingkat kesukaran sedang, daya pembeda baik, dan kualitas option yang baik. Bentuk instrumen penilaian tes tertulis, pilihan ganda biasa, asosiasi, dan sebab akibat. Instrumen penilaian itu terdiri dari cover, petunjuk pengerjaan soal, umum dan khusus, kunci jawaban. Untuk cover terdiri dari identitas instrumen penilaian yang meliputi judul, jenis materi, logo UMP, logo Tun Uri Handayani, logo kurikulum 2013, nama penyusun, nama pembimbing, dan nama validator. Bab 2. Kerangka teoritis. A. Kajian teori. 1. Instrumen penilaian. 2. Kemampuan berpikir tingkat tinggi. 3. Kualitas hasil pengembangan berdasarkan validasi, praktikalitas,
reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan kualitas option. 4. Materi sistem reproduksi. B. Penelitian relevan. Itu ada dengan 3 penelitian, yaitu penelitian Haryanto 2018, itu berupa instrumen penilaian kemampuan berpikir tingkat tinggi yang valid, reliable, praktis pada materi fungi kelas 10 SMA. Kedua, penelitian Mustikasari 2018, itu berupa instrumen penilaian kemampuan berpikir tingkat tinggi yang valid, reliable, praktis pada materi sistem pendengaran dan sonar kelas 8 SMP. Dan penelitian Taufik 2015 berupa tes kognitif berbasis revisi taksonomi Bloom yang valid, reliable, praktis pada materi sistem reproduksi kelas 11 SMA MA. C. Kerangka konseptual pendidikan kurikulum 2013 menegaskan mengenai pentingnya proses penilaian. Kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik masih rendah berdasarkan hasil uji coba soal dan TIMSS. Hal ini disebabkan karena kemampuan berpikir tingkat tinggi masih rendah, peserta didik kurang terbiasa menjawab soal-soal kemampuan berpikir tingkat tinggi. Instrumen yang digunakan guru saat evaluasi berkisar dari C1 sampai C3. Guru mengalami kendala dalam mengembangkan instrumen penilaian kemampuan berpikir tingkat tinggi. 5. Belum tersedianya instrumen penilaian kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi sistem reproduksi, sehingga perlu dikembangkan instrumen penilaian kemampuan berpikir tinggi sesuai tuntutan kurikulum 2013 tentang materi sistem reproduksi, yang mana nanti akan menghasilkan instrumen penilaian kemampuan berpikir tingkat tinggi tentang materi sistem reproduksi untuk peserta didik kelas 11 SMA MA yang valid, reliable, praktis, tingkat kesukaran sedang, daya pembeda baik, dan kualitas option yang baik. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. B. Waktu dan tempat penelitian. Waktu melakukan penelitian yaitunya 20 Februari 2020. Tempat FMIPA UMP dan SMAN 2 Bukit Tinggi. C. Subjek dan objek penelitian. Subjek terdiri dari validator, 2 orang validator, 2 orang guru biologi, dan 35 peserta didik. Objek instrumen penilaian kemampuan berpikir tingkat tinggi tentang materi sistem reproduksi untuk peserta didik kelas 11 SMA MA. D. Data penelitian. Data penelitian ini adalah hasil validasi, praktikalitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan kualitas option. Data didapatkan dari subjek penelitian. E. Definisi operasional. Kemampuan berpikir tingkat tinggi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. F. Instrumen pengumpulan data. Untuk instrumen validasi itu menggunakan angket validasi, angket validitas yang akan diisi oleh dosen. Sedangkan untuk instrumen praktikalitas menggunakan angket praktikalitas yang akan diisi oleh guru. G. Prosedur pengembangan. Untuk prosedur pengembangan menggunakan 4D models, yaitu pendefinisian, define, perancangan desain, pengembangan develop, dan penyebaran disseminate. Namun untuk tahap penyebaran atau tahap disseminate ditiadakan karena keterbatasan biaya dan waktu. Jadi pada tahap define akan dilakukan analisis masalah, analisis peserta didik, analisis kurikulum, analisis konsep, analisis tujuan pembelajaran, baru nanti dilakukan tahap desain atau perancangan soal berdasarkan indikator. Setelah itu baru dilakukan tahap develop atau tahap pengembangan soal, dan yang nantinya akan divalidasi oleh tenaga ahli. Nanti jika soal telah valid maka akan diuji coba, namun jika soal belum valid maka akan dilakukan revisi dan kembali divalidasi sampai nanti valid. Baru nanti diuji coba, dilakukan analisis uji, dan dihasilkan instrumen penilaian kemampuan berpikir tingkat tinggi tentang materi sistem reproduksi untuk peserta didik kelas 11 MA yang valid, reliable, praktis, dan memiliki kualitas item yang baik. H. Teknik analisis data. 1. Analisis validitas logis. 2. Analisis praktikalitas. 3. Analisis validitas empiris. 4. Analisis reliabilitas. 5. Analisis tingkat kesukaran. 6. Analisis daya pembeda. 7. Analisis kualitas option. Bab 4. Hasil dan pembahasan. 1. Tahap pendefinisian atau define. A. Hasil analisis masalah. Kegiatan analisis masalah ini merupakan
kegiatan awal peserta didik dalam melakukan observasi untuk menentukan masalah apa yang terjadi di sebuah sekolah. Di sini peneliti melakukan wawancara terhadap guru biologi dan melihat tingkatan kognitif soal penelitian harian yang dibuat oleh guru tersebut. Jadi di sini peneliti mendapatkan bahwa guru belum terbiasa membuat instrumen penilaian kemampuan berpikir tinggi karena keterbatasan pedoman dan pelatihan dalam membuatnya. Dan soal-soal yang dibuat guru dalam penilaian harian itu masih berada pada tingkatan kognitif C1 sampai C3. Jadi belum termasuk penilaian berbasis kemampuan berpikir tingkat tinggi. B. Hasil analisis peserta didik itu dilakukan dengan melakukan pengisian angkat, respon peserta didik, dan uji coba soal awal. Di sini peneliti mendapatkan bahwa peserta didik itu hanya terbiasa untuk menghafal dan mengingat materi secara sekilas dan tidak berminat untuk menganalisis atau mencari tahu sendiri bagaimana masalah yang ada dalam satu pembelajaran itu dapat ditemukan oleh peserta didik itu tersendiri. Dan untuk hasil uji coba soal tentang yang mana menggunakan soal fungi yang dibuat oleh Haryanto pada tahun 2018, dapatkan bahwa hasil uji coba soal tersebut peserta didik belum bisa menjawab secara maksimal dan masih termasuk pada kategori rendah. C. Hasil analisis kurikulum. Untuk hasil analisis kurikulum, kita mengacu pada kurikulum 2013 dengan merinci KI dan KD. Dan penelitian ini terfokus pada KD 3.12, yaitunya menganalisis struktur penyusun organ sistem reproduksi. Reproduksi dengan fungsinya dalam proses reproduksi melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Jadi kita berpatokan pada KD 3.12 yang nantinya kita akan menjabarkan menjadi 7 indikator pencapaian kompetensi. D. Hasil analisis perumusan tujuan pembelajaran. Jadi di sini setelah kita menjabarkan 7 buah indikator pencapaian kompetensi, maka kita akan membuat pula 7 rumusan tujuan pembelajaran berdasarkan indikator tersebut. E. Hasil analisis konsep. Itu merupakan kegiatan menganalisis konsep-konsep utama yang ada pada materi sistem reproduksi. Jadi di sini saya membuat analisis konsep dalam bentuk bagan yang mana nantinya akan mengandung poin-poin penting tentang materi sistem reproduksi seperti struktur penyusun organ sistem reproduksi pada laki-laki dan wanita, proses gametogenesis pada pria dan wanita, fungsi hormon reproduksi pada pria dan wanita, proses dan siklus menstruasi, fertilisasi, kehamilan, dan persalinan. Selanjutnya, gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi serta teknologi yang berkaitan dengan sistem reproduksi. 2. Tahap perencanaan atau desain. Itu yang A, kisi-kisi soal dan kunci jawaban. Jadi kita mempersiapkan kisi-kisi soal dan kunci jawaban. Untuk kisi-kisi soal itu kita membuat 50 butir soal dengan tingkatan kognitif dari C4 sampai dengan C6. Dan kunci jawaban sesuai dengan instrumen penilaian kemampuan berpikir tingkat tinggi yang telah dibuat. B. Kelengkapan instrumen penilaian kemampuan berpikir tingkat tinggi terdiri dari sampul atau cover, 2. Petunjuk pengerjaan soal, 3. Butir soal instrumen penilaian kemampuan berpikir tingkat tinggi yang telah divalidasi, 4. Lembar jawaban peserta didik. 3. Tahap pengembangan atau develop. A. Validitas logis. Berdasarkan hasil validasi yang telah diisi oleh dua orang dosen biologi UMP, itu didapatkan
nilai bahwa nilai untuk instrumen penilaian kemampuan berpikir tingkat tinggi yang telah dibuat dari aspek materi, dari kedua validator didapatkan nilai validasi 91,66%. Kriteria sangat praktis. Dari aspek konstruksi, nilai validasi dari kedua validator 88,88%, itu valid. Yang ketiga, dari aspek bahasa atau budaya, nilai validasi dari kedua validator 87,5%, valid. Dan dari aspek kemampuan berpikir tingkat tinggi, nilai validasi kedua validator sangat valid. Jadi dapat dikatakan bahwa rata-rata nilai validasi untuk soal kemampuan berpikir tingkat tinggi, nilai validitas logisnya 89,51%, itu valid. B, untuk nilai praktikalitas. Untuk aspek yang dianalisis, yang pertama dari segi pelaksanaan, nilai praktikalitas dari kedua guru yaitunya 90,62%, sangat praktis. Untuk pemeriksaan itu sangat praktis. Yang ketiga, untuk penunjuk soal sangat praktis dan rata-rata nilai praktikalitas 96,87% dengan kriteria sangat praktis. C, validitas empiris. Untuk validitas empiris itu dari ketiga jenis soal, ada soal pilihan ganda biasa, ada pilihan ganda sebab akibat, dan pilihan ganda asosiasi. Untuk pilihan ganda biasa, soal yang valid terdiri dari 22 soal. Sedangkan untuk yang tidak valid terdiri dari 8 soal. Sedangkan pilihan ganda sebab akibat yang valid 8 soal dan yang tidak valid 2 soal. Dan pilihan ganda asosiasi yang valid 8 soal dan yang tidak valid terdiri dari 2 soal. D, tingkat kesukaran. Untuk tingkat kesukaran pilihan ganda biasa, yang tingkat kesukaran sedang ada 24 soal, yang sukar 6 soal. Pilihan ganda sebab akibat yang sedang 8 soal, yang sukar 2 soal. Pilihan ganda asosiasi yang sedang 8 soal dan yang sukar 2 soal. E, daya pembeda. Untuk daya pembeda ini terdiri juga dari 3 jenis soal, yaitu pilihan ganda biasa, itu ada kriteria baik sekali, baik, cukup, jelek. Itu berlaku juga untuk pilihan ganda sebab akibat dan pilihan ganda asosiasi. Yang mana untuk pilihan ganda biasa baik sekali itu ada dua, yang kategori baik ada baik sekali ada 1 soal, baik 13 soal, cukup 14 soal, dan jelek 2 soal. Sedangkan pilihan ganda sebab akibat baik sekali 4 soal, baik 4 soal, cukup 1 soal, jelek 1 soal. Dan pilihan ganda asosiasi baik sekali 1 soal, baik 6 soal, cukup 1 soal, dan jelek 2 soal. F, pola distribusi jawaban atau kualitas option. Untuk pilihan ganda biasa yang sangat baik 43%, baik 15%, yang kurang baik 12%, buruk 6%, dan sangat buruk 2%. Pilihan ganda sebab akibat sangat baik 30%, baik 34%, kurang baik 12%, jelek 4%. Pilihan ganda asosiasi sangat baik 32%, baik 26%, kurang baik 16%, dan jelek 6%. G, reliabilitas. Reliabilitas tes yaitunya 0,91%, dan nilai ini termasuk dalam kategori tinggi. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka telah dihasilkan instrumen penilaian kemampuan berpikir tingkat tinggi tentang materi sistem reproduksi untuk peserta didik kelas 11 SMA MA yang valid secara logis dan empiris, praktis, tingkat kesukaran sedang, daya pembeda baik, kualitas option baik, dan reliable. Saran, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyarankan sebaiknya melakukan uji coba soal setelah peserta didik menyelesaikan proses pembelajaran yang berkaitan dengan soal yang akan kita uji. Jadi tunggu sebelum
setelah peserdik itu melakukan pembelajaran, dan baru kita melakukan uji coba soal tentang materi tersebut. Dan diharapkan setelah melakukan uji coba soal itu dilakukan kegiatan evaluasi atau pembahasan. Daftar pustaka rampiran. Terima kasih.